Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat sekalian, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan coba kita rangkum. Namun satu kali pertanyaan atau satu kali sesi kita akan menjawab 3 pertanyaan dahulu supaya kita bisa benar-benar meresapi keilmuannya dan kemudian bisa mengimplementasikan. Ada beberapa pertanyaan yang kita rangkum. Jadi sesi ini kita sebut sebagai ngobrol pencegahan infeksi, latte, ngopi latte, learning architecture, transmission, and treatment of infection. Jadi terkait dengan aspek arsitekturnya, aspek dari PPI-nya, diwakili oleh kata transmission, dan aspek dari PPRA-nya diwakili oleh treatment of infection. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh sejawat dari berbagai rumah sakit. Nah, ada 3 yang saya pilih untuk di sesi yang awal ini. Yang pertama adalah terkait dengan mengapa kadar alkohol untuk HEMRAP tidak 100%. Jadi kadar alkohol yang umum dipakai untuk melakukan antiseptik, kebersihan tangan itu 60-70%. Dan itu lebih terbukti efektif membunuh mikroba termasuk virus dan bakteri dibandingkan yang murni 100%. Nah, kadar alkohol yang lebih rendah dapat membantu memastikan bahwa alkohol akan memiliki waktu untuk kontak dengan elemen-elemen di mikroba, misalnya dengan dinding sel atau membran sel dan lainnya, sehingga akan menimbulkan efek yang dia bakterisid atau mematikan. Nah, kadar alkohol yang lebih rendah membantu juga pengenceran membran sel mikroorganisme dan ini menyebabkan alkohol akan mudah menembus ke membran sel yang dapat mempercepat uh, kematian atau pembunuhan dari mikroba. Nah, itulah yang menjadi efek dari mikroorganismenya. Sedangkan dari sisi zatnya sendiri, kadar alkohol 60-70% cenderung lebih kenyal dan lebih ramah terhadap kulit sehingga lebih nyaman dan minimal untuk terjadinya iritasi atau alergi. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa dinding dan langit-langit ruangan di Fasiankes lebih mudah berjamur? Ya, kalau kita melihat seperti saat ini saya ada di hotel atau mungkin saat di mall, lebih tidak meriah ya, lebih tidak meriah ada motif-motif jamur. Sebetulnya ini juga terkait dengan karakteristik dari bangunan Fasiankes sendiri. Bangunan Fasiankes memiliki kelembapan yang tinggi dan ini natural karena Indonesia tropis lembab. Kelembapan yang tinggi ada faktor utama jamur dan ventilasi di Fasiankes ada kemungkinan harus dikoreksi karena ventilasinya, misalnya pemasangan kipas, AC, kemudian exhaust itu juga harus dikoreksi karena yang kita lihat selama ini di lapangan pemasangannya tidak dihitung ya untuk kekuatan masing-masing ventilasi, AC, exhaust dan lain-lain tidak dihitung dan kemudian meletakkannya pun juga tidak sesuai dengan kaidah-kaidah. Kemudian sirkulasi udara yang buruk, ini juga masih ada kaitannya dengan ventilasi tadi. Dan yang ketiga adalah kebocoran air atau kerusakan struktur. Karena pembangunan di beberapa Fasiankes terkesan tanda kutip asal-asalan. Ya. Karena kita tahu bahwa arsitektur yang membangun rumah sakit itu sebetulnya adalah arsitektur yang khusus. Ada 2 bangunan yang khusus dibangun harus oleh arsitek yang bersertifikat, yaitu bandara terkait dengan security dan rumah sakit atau fasilitas terkait dengan patient safety. Nah, struktur yang tidak baik inilah yang kemudian akan menyebabkan penimbunan dari cairan air, kelembapan yang dia masuk ke dalam dinding sehingga kemudian tidak bisa keluar, tidak bisa evaporasi sehingga dia akhirnya menjadi media untuk jamur. Kemudian juga terkait dengan alat-alat yang ada di dalam ruangan Fasiankes yang alat-alat tersebut menimbulkan temperatur, menimbulkan pemanasan yang pemanasan itu tidak diukur sehingga bangunan itu apa adanya, ventilasinya tadi kurang, untuk aliran udara juga menjadi berkurang. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan jamur, air kembali terperangkap, cairan kembali terperangkap di dalam dinding, dalam plafon, ya, sehingga kemudian akan tumbuh jamur. Nah, sekarang
terkait dengan apa dan bagaimana screening MRSA. Jadi MRSA, Methicillin Resistant Staph aureus, ini adalah Staph aureus yang resisten yang perlu kita waspadai terkait dengan infeksinya yang penanganannya tidak mudah. Ada dua antibiotik, vancomycin ataupun linezolid. Itu yang utama. Dan direkomendasikan memang screeningnya ini cukup tinggi. Karena cukup tinggi maka harus screeningnya harus ketat. Terutama dengan menggunakan sistem asuransi di negara kita, maka harus dipertimbangkan betul-betul. Dan screening MRSA pada pasien risiko tinggi saat masuk rumah sakit dibatasi hanya pasien dengan rujukan dari fasilitas yang beresiko, rumah sakit atau perawatan lama atau home care. Dan screening MRSA ini diambil di nares anterior di area depan, ya, masuk ke hidung area depan, jadi tidak sampai ke atas seperti COVID. Kemudian di aksila, di inguinal. Kemudian diperiksanya di laboratorium dan kemudian di laboratorium itu dia digoreskan di blood agar ataupun media mannitol salt agar namanya, dan kemudian ditempelkan Dix panel untuk deteksi MRSA. Ada yang menempelkan cefusitin atau oxacillin. Itu secara umum seperti itu. Nanti ada detailnya kapan cefusitin, kapan oxacillin. Dan kemudian bila MRSA ini positif, maka dilaporkan kepada komite atau tim PPI. Itu untuk ngopi latte kita eh, pada hari ini. Pada sesi kali ini ada 3 pertanyaan yang kita jawab. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Selamat beraktivitas.